Dan kemudian orang tersebut mengatakan, jangan diterima. Assalamualaikum. Hai. Welcome back to my YouTube channel, Mem Counseling. Fun Counseling with Mem. Hai remaja di luar sana, apa kabar? Baik kah? Baik, Alhamdulillah kalau baik. Sehat? sehat. Aduh, itu tuh yang dibutuhkan. Kamu tetap sehat di tengah musibah ini. Semoga kamu dan keluarga kamu semuanya sehat ya. Kemudian apakah kamu bahagia? Bahagia. Bahagia dong ya. Seperti juga remaja yang ada di sini, bahagia karena bisa kumpul keluarga, bisa belajar dengan daring. Jangan lupa walaupun kamu stay at home, pesan pemerintah kamu tetap harus produktif. Oke? Remaja, hari ini kita mulai Q&A kita. Nah, kali ini kita akan bahas kuliah atau kerja. Terima kasih bagi yang bertanya, karena yang bertanya itu berarti mewakili sebagian besar teman-teman kamu. Remaja, bagi yang mau bekerja, baik itu lulusan SMA maupun SMK, langkah pertamanya adalah buat network seluas mungkin. Nah, startnya itu dari mulai di sekolah. Jangan begitu lulus baru kamu nyari-nyari, kurang tepat. Nanti orang akan berpikir bahwa gak ada maunya, datang. Nah, itu langkah yang kurang tepat. Jadi start mulai di sekolah. Pertama adalah dari lingkaran keluarga dulu. Nah, di keluarga kamu bisa nanya-nanya sama bapak kamu, ibu kamu yang bekerja, tante, siapa lagi, paman, siapa saja di lingkungan keluarga kamu. Nah, kali-kali saja di antara pekerjaan-pekerjaan keluarga kamu itu, kamu terinspirasi atau kamu berniat masuk ke situ. Nah, di situ kamu bisa menjalin hubungan dengan orang-orang tersebut di keluarga kamu. Itu tuh yang disebut dengan menjalin silaturahim banyak rezeki. Ketika berkomunikasi dengan beliau-beliau itu, jangan lupa sampaikan niat kamu bahwa nanti kalau udah lulus pengen kerja. Makanya lagi nyari-nyari pengetahuan. Kalau saja kamu tuh bisa klik dengan pengetahuan yang didapat dari keluarga kamu itu. Kalau sudah dapat yang klik, mulai deh strategi pendekatannya. Langkah berikutnya adalah buat network dari jaringan sosial kamu. Nah, manfaatkan tuh jaringan sosial kamu siapa? Misalnya teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu, orang tua dari teman-teman kamu, orang tua dari sahabat-sahabat kamu, calon mertua 1, calon mertua 2, calon mertua 3. Wah, kamu banyak amat ya. Itu tuh bisa dimanfaatkan tuh. Kalau kamu punya banyak pacar, banyak jadi jaringannya. Kamu begitu nggak? Nah, lakukan juga langkah-langkahnya seperti dengan keluarga. Hindari melakukan pendekatan menjelang kamu membutuhkan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Yang berikutnya adalah lingkungan sosial dari sekolahan kamu. Biasanya di sekolah itu ada tuh informasi-informasi lowongan. Bisa kamu cari di mading, bisa juga lewat guru BK kamu, bisa juga lewat bagian BKK di sekolah kamu, atau bisa juga lewat humas kamu. Banyak tuh lowongan pekerjaan. Bahkan ada pekerjaan-pekerjaan perusahaan-perusahaan yang sengaja datang ke sekolah kamu untuk merekrut, terutama di SMK. Kemudian kamu juga bisa nyari di internet, di koran, atau di medsos lainnya. Apalagi sekarang zaman medsos ya. Tapi hati-hati, ada penipuannya ya. Kamu harus hati-hati nih. Kalau kamu sudah dapat lowongan-lowongan tersebut, ikuti tahapannya dengan benar. Setiap perusahaan itu ada tahapannya masing-masing. Ada yang kamu disuruh melamar kerja saja, ada yang disuruh walk in interview, artinya kamu begitu melamar langsung di interview. Atau ada juga yang menerima kamu setelah kamu melewati rangkaian tes atau rangkaian medical check up gitu. Ada juga yang menerima ketika kamu sudah melewati tes psikologi. Ada juga yang diterima kerja karena desain CV pada lamarannya itu luar biasa, seperti yang 1 atau 2 bulan lalu viral tuh di medsos ya. Oh ya, Mem juga pernah tuh tahu, ini kisah nyata bahwa ada orang yang diterima kerja, seorang perempuan yang diterima kerja itu ketika diterimanya karena dia khusyuk sekali sholatnya
ketika sedang melamar pekerjaan itu, karena melewati jam sholat, kemudian dianya sholat dan ternyata salah satu orang di kantor itu atau mungkin staf HRD-nya atau bahkan HRD-nya melihat nih orang khusyuk amat sholatnya, dan kemudian aduh doanya panjang amat katanya, dan kemudian ternyata dia diterima kerjaan. Tuh. Nah, banyak sekali akses. Be careful dengan semua apa yang kamu katakan dan tingkah laku kamu. Atau ada juga yang terima kerja karena wawancara kerjanya menawan sekali. Jadi banyak akses sayang. Dan Mem juga pernah ngeliat nih, waktu itu Mem pernah naik angkot, kemudian di angkot itu ada seseorang yang ternyata itu mungkin HRD yang sedang mencari pekerja atau Mem nggak ngerti itu. Saat itu ada beberapa anak sekolah yang di hadapan Mem. Mereka itu sedang ngobrol. Tiba-tiba salah satu penumpang di situ kemudian memberikan kartu namanya kepada salah satu siswa di angkot tersebut dengan mengatakan, nanti kalau lulus kamu masuk di tempat saya, jangan lamar, ini kartu nama saya. Nah sayang, tuh rezeki pekerjaan bisa aksesnya dari mana saja. So wherever you are, be the best version of you. Jadi bisa saja jalan rezeki pekerjaan kamu atau jalan rezeki jodoh kamu sebenarnya ada di hadapan mata. Hanya saja kamu tidak tahu. Jangan sampai perilaku kamu memblokir jalan rezeki tersebut. Kalau misalnya nih, kamu kalau ngomong misalnya di angkot atau di mana saja gitu ya, kamu teriak-teriak, nyolotan dengan sikap perilaku yang kurang elok, kemudian ada orang yang melihatnya, kemudian kamu melamar kerja dan ternyata kamu melamar kerja di tempat orang yang pernah melihat kamu seperti itu, dan kemudian orang tersebut mengatakan jangan diterima. Nah tuh, kamu terblokir deh tuh rezeki kamu. Atau bisa jadi yang ada di hadapan mata kamu itu sebenarnya adalah calon mertua kamu di masa yang akan datang. Tapi ketika kamu dibawa ke rumah dan ternyata calon mertua kamu itu ngeliat kamu pernah berperilaku jauh dari menawan, jalan jodoh terblokir lagi deh tuh. Nah itu tuh sayang. So dimanapun kamu berada, mulai dari sekarang bersikap, berperilaku dengan baik. Karena itu bisa menjadi jalan rezeki kamu, baik dalam pekerjaan, dalam sosial, maupun dalam rumah tangga di kedepannya. Buat kamu yang merencanakan masa depan kamu, mulai dari sekarang berlatih perilaku yang baik, berlatih kata-kata yang tidak melewati pitch control kamu itu tuh, atau sampai teriak-teriak seperti itu. Latihlah bicara kamu dengan baik. Kamu boleh cari di internet bagaimana cara menjadi pribadi yang menyenangkan, atau nanti boleh juga lihat video-video Mem, nanti akan ada tuh bimbingan-bimbingan seperti itu. Awalnya mungkin kamu akan sulit karena itu bukan kebiasaan kamu, tapi jalani saja. Dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya when you do it again and again gitu ya, maka it become habit. Habit become karakter. Karakter become personality. Ketika sudah jadi personality, nah itu tuh susah dirubahnya. Sayang, jadi kebiasaan itu akan menjadi karakter, menjadi sifat, dan kemudian sifat itu menjadi kepribadian. Nah, kalau yang kamu biasanya nggak bangun pagi, kemudian kamu biasain bangun pagi, lama-lama kalau nggak bangun pagi kamu nggak betah gitu loh. Dan tiba-tiba saja tubuh kamu secara biologis jam sekian tuh bangun. Atau biasanya kamu berbicara dengan nada yang baik, maka ketika kamu nyolot itu kamu seperti bukan diri kamu. Padahal kamu awalnya menjalaninya dengan terpaksa, tapi lama-lama juga jadi kepribadian kamu. Tuh ya. Kalau kamu sudah mau melamar pekerjaan ke tempat perusahaan yang sudah kamu tuju, cari tahu sebanyak-banyaknya perusahaan tersebut agar kamu lebih percaya diri dan kamu tahu banyak tentang perusahaan. Sehingga ketika kamu wawancara, kamu punya keyakinan tuh. Dan si pewawancara biasanya lebih senang karyawan-karyawan, calon-calon karyawan, calon-calon pelamar yang tahu banyak tentang perusahaan tersebut. Nggak beda kamu kalau mau ngelamar anak orang deh, kalau laki-laki. Masa kenal di jalan langsung ngelamar? Itu kan nggak mungkin. Pasti kamu kenal banyak hal tentang orang tersebut baru kamu melamar. Lakukan juga seperti itu untuk melamar pekerjaan.
Pewawancara biasanya akan terkesan ketika kita tahu banyak tentang perusahaan yang kita tuju. Cari celah pada saat wawancara untuk mengatakannya. Misalnya, kenapa kamu mau melamar di sini? Oh, saya ngelamar di sini karena dari sejak SD saya ngelewati perusahaan ini. Dan dari SD tuh saya pengen banget one day kalau udah gede saya pengen kerja di sini nih. Tuh. Yang kayak gitu tuh kayaknya udah niat banget. Kalau sudah diterima kerja, jangan lupa tunjukkan kontribusi kamu bahwa perusahaan kamu tuh nggak sia-sia nerima kamu. Kalau belum diterima juga, jangan menyerah lagi. Ulang lagi lamarannya. Dulu kalau anak murid mem tuh kalau misalnya nanya, "Mem, saya tuh udah 10 lamaran tahu, tapi belum terima juga." Dan dengan enteng mem akan mengatakan, "Baru 10, belum 100." Nanti kalau ada lagi yang mengatakan, "Udah 100 tahu mem, coba deh masih belum terima juga." Mem akan mengatakan lagi, "Baru 100, belum 1000." Nah sayang, usaha terus. Kalau belum diterima juga, jangan menyerah. Evaluasi diri, kenapa kamu tidak diterima? Contoh, ada temen mem yang waktu itu tidak diterima pada saat wawancara kerja. Padahal pada saat wawancara dia merasa sudah melakukan yang baik dan benar, berpakaian dengan baik. Tapi kejadiannya saat itu dia masuk ke ruang pewawancara, kemudian setelah itu dia disuruh keluar. Dan sejak itu tidak dipanggil-panggil lagi. Kemudian dia curhat sama mem. Kemudian mem tanya, coba ceritakan kronologisnya. Kemudian dia menceritakan, ternyata mem tahu kenapa dia tidak diterima. Dia ada kesalahan dalam prosedur dia masuk ke dalam ruangan tersebut. Tuh sayang, hati-hati. Nah untuk yang hal ini nih, nanti lebih spesifik lagi pada video yang lain ya. Bagi kamu yang berniat kuliah sambil kerja, sayang, meskipun masih muda, oke. Tapi lihat juga umurnya, karena perusahaan hanya menerima usia-usia yang dipersyaratkan di undang-undang. Misalnya melewati 18 tahun. Kalau kamu masih 17 tahun tapi kamu melamar pekerjaan, ya kamu belum tentu diterima. Nggak peduli kamu bagus banget, kamu tidak akan terima. Karena perusahaan akan melanggar undang-undang. Tapi tetap bisa diterima dengan catatan kamu magang di situ. Biasanya seperti itu. Terutama untuk siswa SMK, meskipun diarahkan untuk bekerja, tetap kuliah juga. Karena kalaupun kamu bekerja, di pekerjaan nanti posisinya itu-itu aja. Karena posisi-posisi tertentu membutuhkan background pendidikan juga yang lebih tinggi. Jangan sampai kamu terhambat promosi kamu hanya karena kamu pendidikannya stay di situ saja. Bagi yang ingin bekerja sambil kuliah, terutama siswa SMK, karena siswa SMK memang diarahkan untuk bekerja, bukan berarti tidak bisa kuliah. Kalau tidak kuliah berarti pengetahuannya itu saja, skillnya itu saja, maka ya posisinya juga ya itu saja gitu. Tapi kalau kamu kuliah lagi, maka kamu bisa berkembang. Apakah kamu kuliah mengikuti keinginan kamu yang awal, atau justru selama bekerja itu kamu terinspirasi dengan sesuatu yang baru di perusahaan dan kemudian kamu kuliah dengan pekerjaan yang ada di perusahaan? Silakan. Yang penting kamu yakin dan fokus, maka kamu akan sukses. Kalau kamu yakin, meskipun orang lain meragukan, kamu buktikan tuh dan kamu yang menciptakan peluang tersebut. Dan jangan lupa tetap berbahagia, tetap memberikan oksigen untuk otak kamu, pergilah traveling, melakukan kegiatan-kegiatan yang kamu sukai. Dengan begitu ada keseimbangan dan kamu akan berbahagia dan bersyukur sehingga jadi balance. Jangan lupa buat juga orang tua kamu bahagia. Karena kalau orang tua kamu bahagia karena kamu, maka seluruh alam raya itu akan berjalan bersama kamu. Alam raya akan mendoakan kamu. Maka kamu lancar hidup kamu. Karena Allah yang ngasih jalan buat kamu. Dan tambahannya nih ya, bagi kamu yang ingin kuliah sambil bekerja, maka kamu positioning. Kamu tentu pilihannya misalnya bekerja dulu, maka cari pekerjaan yang membuat kamu bisa melanjutkan kuliah. Atau cari kuliah yang tidak mengganggu waktu bekerja kamu. Misalnya di hari Sabtu atau Minggu atau di malam hari. Banyak tuh
yang seperti itu, sehingga kamu tetap bisa bekerja dan juga bisa tetap kuliah. Karena kamu yang biayai kuliah kamu itu. Buat kamu yang memilih itu, jangan malu kalau misalnya kamu memilih kuliah yang tidak sebergengsi kuliah-kuliah atau tempat-tempat kuliah yang lainnya. Karena ada skala prioritas. Dimanapun kamu kuliah, dimanapun kamu bekerja, asalkan kamu yakin, fokus, sungguh-sungguh, maka kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Nah sayang, gimana? Bisakah membantu kamu menjawab kerja atau kuliah atau bekerja sambil kuliah? Nah sekian dulu Fun Counseling hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kamu sukses dengan semua pilihan kamu. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan di-share deh agar kamu dan teman-teman kamu dapat pengetahuan yang sama. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar kamu dapat notifikasi untuk video-video yang berikutnya. Dan terima kasih bagi kamu yang sudah subscribe dan like dan juga share-nya. Makasih ya. Bagi kamu yang ingin bertanya, silakan bertanya lewat kolom komentar di bawah ini. Atau kamu juga bisa mengirimkan pertanyaan kamu lewat email kami yaitu funcounseling@gmail.com. Atau kamu juga bisa follow Instagram kami yaitu @memcounseling. Jangan lupa berikan komen dan masukannya agar kami bisa membuat video-video yang lebih menarik, lebih berkualitas dan lebih bermanfaat lagi. Sampai jumpa di video berikutnya tentang hal-hal yang akan membekali kamu untuk pilihan-pilihan kamu. Jangan lupa ditonton videonya biar kamu lebih mantap dalam pilihan kamu. Wassalamualaikum, stay positive and have fun ya. Bye.